Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang satu penyakit diare. Nah, sebenarnya diare itu kalau menimpa anak kecil atau orang dewasa, penyebabnya kira-kira apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi diare untuk anak kecil, kata orang Jawa dan orang-orang di sekitarnya, ini obatnya biasanya daun jambu biji direbus. Tapi ya belum tentu itu memberikan kesembuhan ya, ini hanya obat-obat penangkal aja. Atau umpamanya pon-ponnya itu kunyit atau kunyit putih, ya bisa-bisa aja. Semuanya itu kan ikhtiar ya. Tapi insya Allah penyebabnya begini, diare itu kan ada cairan yang keluar dari usus keluar Dubur ya. Melalui anus lah istilahnya. Dan cairan itu sama seperti pilek. Kalau di hidung itu kan pilek ya, keluar. Nah, coba kalau kita amati cara kita mikir normal dan sehat mamanya. Pilek itu kan, orang pilek biasanya kan matanya panas, otaknya di sini panas. Ya. Kemudian kadang-kadang di tenggorokan agak kering itu, mintanya minum terus itu. Nah, itu sebenarnya cara Allah memberikan pelajaran kepada kita manusia. Normal itu seperti itu. Jadi berarti keluarnya cairan di hidung itu insya Allah disebabkan karena panas yang ada di daerah nasofaring, tenggorokan, mata, hidung, seperti itu. Nah, kemudian dari panas itulah secara sunatullah tubuh itu, karena memang di daerah itu panas, tubuh itu secara sunatullah mengeluarkan cairan untuk mendinginkan sebenarnya. Untuk mendinginkan daerah yang panas, itu sunatullahnya seperti itu ya. Nah, cuma karena memang panasnya itu belum hilang-hilang, istilahnya kalau ada rumah kebakaran disemprot sama air dari pemadam kebakaran, api itu tidak hilang, tidak padam, itu kan semprotan itu terus diarahin ke daerah api, betul nggak sih? Oh iya, betul. Kalau api nggak hilang-hilang, daerah situ bisa banjir nggak kira-kira? Banjir. Ya mirip seperti itu orang pilek itu, atau orang diare itu seperti itu. Jadi secara normal, logika normal itu kita bisa berpikir sebenarnya, sehingga nanti tidak asal-asal minum obat sehingga nanti gagal ginjal. Nanti kalau anak gagal ginjal nanti kebanyakan minum minuman manis di supermarket lah, itu kan salah semua. Enggak lah ya. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini harus kita terapkan. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau ini anak kita yang kecil, berarti insya Allah kita orang tuanya yang salah di hadapan Allah. Nah, tadi saya ceritakan yang gampang itu pilek. Kalau memang itu diare, sama, itu tempatnya cuma di daerah perut. Jadi di daerah usus, di daerah perut ada panas, sehingga secara sunatullah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan itu akan memfokuskan cairan itu di daerah itu. Istilahnya pemadam kebakarannya itu pendinginnya, untuk meredam panasnya gitu. Iya, secara sunatullah itu seperti itu. Cuma karena memang panasnya nggak hilang-hilang, ya airnya akan banyak keluar, bocor lah seperti itu. Jadi analisa paling gampang itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa diare, kenapa air itu bisa keluar, kenapa? Ya, di lapisan-lapisan usus ya, di usus-usus itu akhirnya kenapa yang dimakan itu akhirnya ya setengah utuh lah istilahnya. Untuk cairan dan sebagainya ada yang ini, ada yang memang udah bentuk feses atau kotoran ada. Nah, insya Allah di usus itu tidak mampu menyerap makanan itu dengan normal karena memang di daerah tersebut panas. Apa hubungannya dengan akhlak? Nah, daerah usus itu adalah daerah menyerap, mana yang baik dan yang tidak baik itu dipisah oleh Allah Ta'ala. Yang baik itu akan diserap melalui jonjot-jonjot di usus. Istilahnya itu ya di usus itu banyak begitulah ya,
banyak lapisan-lapisan di dalam usus itu nanti yang menyerap sesuatu yang baik. Itu sudah sunatullahnya sudah seperti itu. Yang tidak baik dikeluarkan melalui, yang tidak berguna dikeluarkan melalui faeses atau sebagai faeses atau kotoran. Lah, BAB. Nah, di titik karena ini panas, di titik di mana panas yang tersebut ada di usus, insya Allah kalau usus itu berhubungan dengan tidak mampu menyerap, memisah sesuatu yang terjadi di dalam keluarga. Dan kalau itu wujudnya panas berarti ada emosi. Panas itu insya Allah berhubungan dengan emosi, dengan marah. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau orang tuanya mulai paham mendengar, oh iya yang sering marah siapa di antara suami istri. Kalau istrinya sadar, suaminya sadar, ya mulailah tersenyum. Kayaknya saya mamanya. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Emosional di dalam keluarga, baik dengan suami atau dengan ayah ibunya yang dahulu, itu dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau memang di antara ayah atau ibunya itu faham, tulus kepada Allah Ta'ala, hari itu dia mohon ampun dan tahu, insya Allah di hari ini bisa berhenti langsung. Tanpa minum obat, insya Allah tanpa minum obat. Itu hanya panas yang diizinkan oleh Allah Ta'ala muncul sebelum rusaknya usus. Seperti itu. Bisa nggak merusak usus? Ya bisa, tapi kondisinya biasanya kalau panas itu panas saja. Bisa nggak jadi kanker? Insya Allah nggak, tidak sedini mungkin jadi kanker, enggak. Panas itu ya panas saja, nanti berkurang sendiri. Kayak anak momennya agak demam itu nanti kalau orang tuanya paham, dia mohon ampun emosionalnya sehari-hari kepada siapa, ya pada istri atau pada suami atau pada orang tuanya, dia mohon ampun, berjanji untuk tidak mau marah lagi, anaknya insya Allah bisa dingin istilahnya. Jadi diare insya Allah disebabkan karena salah satunya adalah emosional di dalam keluarga. Jadi kalau ada masalah, insya Allah biasanya ribut, panas. Makanya yang panas itu usus, jadi nggak bisa nyerap baik buruk. Jadi suami istri ribut aja. Gitu. Kamu pernah ngerasain nggak tuh? Kalau dia anakmu maksudnya? Oh pernah. Nah, iya. Baru masih bayi lagi. Gimana itu? Kamu rukun-rukun atau emang berantem sama istri? Kan sudah ketemu. Gimana emang benar gitu? Nah, iya. Loh, nggak bisa ditutup. Kan kalau saya ini fakta, jadi bukan karangan, dongeng, ya. bukan dongeng, ini fakta. Fakta gitu. Ya, saya mengalami ini. Jadi kalau anak itu diare terus ini suami istri biasanya hobinya mau emosional, marah, seperti itu. Kalau anaknya udah besar-besar, diare ini Bukan diare namanya, main track namanya. Kalau udah gede-gede ya dia sendiri yang punya karakter seperti itu. Jadi mamanya anak AJJ diamat-amati, iya anak saya itu sering sakit perut, maksudnya diare. Diamat-amati nanti iya ya, anak saya itu sama emaknya itu kayaknya nggak pernah akur, kayaknya berantem. Nah kan bener, oh itu ya, iya insya Allah seperti itu. Jadi itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa ada kesalahan atau dosa. Jadi kita harus paham, jadi orang Islam itu harus belajar pandai, jangan menyalahkan saya sakit itu dari Allah aja loh. Ya memang semuanya dari Allah Ta'ala, tapi awalnya dari mana? Kan gitu. Uang itu dari mana? Dari Allah, betul dari Allah Ta'ala, tapi awalnya dari mana? Oh, awalnya insya Allah saya juga ikhtiar, kan begitu. Betul. Ada ikhtiar, ada ini. Kok banyak banget ikhtiar saya ada tambahin begini. Kok ada ini tambahan, ini ada bonus. Kok ini ada ini, nanti jelasnya bisa. Berarti datangnya uang itu insya Allah memang izin Allah. Yang kedua adalah ikhtiar yang dilakukan, betul nggak? Betul. Sama seperti sakit dari Allah, iya, tapi lewat mana? Nah ini yang nggak pernah bisa dijawab oleh saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka itu selalu menganggap kalau dia sakit Allah aja. Nah, berarti Allah itu dolim kepada dia. Kan enggak, sebenarnya enggak boleh. Jadi bisa dijelaskan. Cara menjelaskan gimana? Dalam surat Asy-Syura ayat 30 nih udah dijelaskan. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Harus difahami. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti dosa.
Jadi harus diakui. Jangan kita sebagai orang Islam itu tahu bahwa musibah itu dari dosa-dosa kita, tahu, tapi pada saat kitanya itu sakit nggak mau mengakui, loh kan lucu jadinya ya. Itu nanti dianggap munafik oleh Allah Ta'ala dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, jangan sampai ya, Allahu a'lam. Jadi kita harus pahami kalau anak kecil seperti itu mohon ampun, minta maaf, suami istri harus saling memaafkan, kemudian belajar untuk tidak marah lagi. Insya Allah anaknya aman kok. Pilek aja enggak kalau suami istrinya itu nyantai. Ada masalah dipikirin boleh, tapi nyantai. Kalau masalah itu tidak ketemu, ya jangan emosi, jangan ini. Berarti otak kita itu belum diizinkan bisa menjawab masalah itu. Nah, kalau otak kita belum diizinkan oleh Allah Ta'ala, ya kita harus pahami bahwa semua masalah itu haknya Allah yang menguji. Makanya diceritakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi di titik itu kita harus pahami bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudahan dari mana? Ya dari Allah. Sebenarnya semua kemudahan itu dari Allah Ta'ala. Kita ada masalah nggak tahu. Kan gitu, kita nggak tahu. Mamanya kayak kamu dulu, anakmu diare. Iya. Kan insya Allah tahunya, oh iya ya dulu saya sering emosi, sering berantem dengan istri mamanya. Lah iya, coba kalau ada masalah, masalahnya apa? Kan gitu aja sebenarnya. Betul. Masalah apa itu kan dirembuk, dua-duanya dirembuk, saling paham. Nah kalau yang kamunya ada ego, istri ada ego, lah kan nggak akan ketemu masalah itu. Nah, tapi nggak ketemu solusinya, mau ego semua. Iya. Paham ya? Akhirnya berantem. Nah di titik itulah anak diizinkan oleh Allah Ta'ala diare. Jadi korban seolah-olah itu anaknya. Ya korban orang tua. Korban, oh ya maksud saya korban orang tua. Iya korban orang tua. Waduh. Jadi seperti itu ya, janganlah. Jadi kita harus belajar di keluarga itu harus benar-benar difahami bahwa ujian kita itu tidak hanya sholat, harus khusyuk, enggak hanya itu saja. Tidak hanya membaca Quran, tidak hanya berpuasa. Yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, jalanin. Kemudian hormati istri, hormati suami, jalanin. Kemudian hormati saudara, hormati yang lebih tua, hormati gurumu. Kan banyak di titik-titik itu. Dan itu yang harus kita kerjakan. Makanya bagaimana Allah itu bisa memberikan jalan rezeki kepada kita. Wa fis sama'i rizqukum, rezeki nih. Termasuk dari sakit diberi kesembuhan itu rezeki sebenarnya dari Allah Ta'ala. Dijawab sebelumnya oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Sinilah harus kita fahami, berbuat baiklah terus menerus, di luar kita sholat yang khusyuk, sholat yang istiqomah, baca Quran, puasa dan sebagainya, termasuk sedekah, termasuk infak dan sebagainya. Berbuat baiklah, nanti rizki-rizki baik akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita kesulitan, insya Allah Allah yang memudahkan. Ada di antara kita sakit, Allah memberikan kesembuhan yang ringan sebenarnya, walaupun orang lain tidak mampu. Semuanya Allah, semuanya Allah. Jadi fahami bahwa boleh nggak diobatin? Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan merasa nanti kalau sembuh obat ini hebat, ya jangan. Tidak ada. Itu karena Allah. Iya, itu tetap karena Allah Ta'ala. Ikhtiarnya minum obat boleh seperti itu, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi harus pahami bahwa bagaimana anak kita itu sakit tetap dari kita salahnya, dan kemudian bagaimana anak itu sembuh dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita cocok semuanya, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita faham bahwa oh minta ampun itu nggak cuma istighfar saja di lisan, boleh, tetapi fokus. Ya Allah, jika saya sering berantem, bertengkar dengan istri, dengan suami, jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, jika aku sebagai imam selalu memaksa istriku untuk mengikuti perintahku, jika itu egois di hadapan-Mu dan dosa, ampuni dosa-dosaku. Itu jatuh. Ya Allah, jika saya sering memaksakan kehendak saya untuk mengatur rumah tangga dengan istriku, dengan kemarahan, dengan kekakuan hatiku, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Nah, itu yang diare. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar, mohon ampunlah yang fokus kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan kemudahan-kemudahan. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya.
Demikian tadi penjelasan beliau dan juga sebagian doa sudah diajarkan. Mudah-mudahan bahasan kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.